Salam, firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Burung Gagak yang Baik Hati. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita memulai dengan mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga yang kami puji dan kami muliakan, kami bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami rindu agar setiap firman yang kami baca dan kami renungkan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Akan menguatkan kami, mempererat hubungan kami dengan Tuhan, dan memberikan pengharapan yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan membuka Alkitab masing-masing. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Lalu berkatalah Elia orang Tasbe dari Tibet Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yarden. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam melaksanakan rencananya, sering-sering Tuhan memakai cara yang sulit untuk diterima oleh akal kita yang terbatas. Contohnya dalam cerita perikop firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Dalam keadaan kemarau panjang, di mana manusia mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangannya, hewan-hewan berjuang untuk bertahan hidup, termasuk burung gagak yang diceritakan di cerita ini. Tetapi justru pada saat seperti itu, Tuhan memakai burung gagak yang kelaparan itu untuk memelihara kehidupan Nabi Elisa. Secara bergiliran, burung-burung gagak itu mengantarkan makanan untuk Nabi Elia pada pagi dan petang hari. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Ada 3 hal penting yang dapat kita perhatikan. Yang pertama, di dalam perikop ini, Nabi Elia dalam keadaan yang berbahaya. Yang kedua, Tuhan menyediakan tempat yang aman untuk Nabi Elia. Dan yang ketiga, Tuhan memelihara hidup Nabi Elia. Mengapa saya katakan Nabi Elia dalam bahaya? Sebelum Nabi Elia menyampaikan nubuatan itu, Nabi Elia sudah tahu persis apa resiko yang akan terjadi pada dirinya. Tapi dengan berani Nabi Elia menyampaikan nubuatan firman Tuhan tentang kemarau panjang yang akan terjadi di Samaria. Dan hal ini membuat jiwanya terancam. Raja Ahab sebagai penyembah dewa-dewa Baal tidak percaya akan nubuatan firman Tuhan ini. Dia justru beranggapan bahwa kemarau panjang ini terjadi akibat kesalahan dari Nabi Elia terhadap dewa-dewa Baal yang menyebabkan dewa Baal marah dan tidak menurunkan hujan.
Firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-10. Nabi Obadya melaporkan kepada Elia demikian. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Raja Ahab menyebarkan intelijennya. Atau mungkin pada waktu itu dia mengadakan sayembara. Siapa yang bisa mendapatkan atau menemukan, menangkap Nabi Elia akan diberi hadiah yang begitu besar. Begitu bencinya dia terhadap Nabi Elia sehingga Raja Ahab berupaya untuk membunuh Nabi Elia. Karena Nabi Elia dianggap sebagai penyebab bencana kemarau panjang yang terjadi pada waktu itu. Nah, dalam keadaan seperti ini kita lihat bagaimana cara Tuhan menyelamatkan Nabi Elia. Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk bersembunyi di sungai Kerit. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mentaati perintah Tuhan atau melakukan firman Tuhan, ada kalanya kita harus membayar harga. Ada kemungkinan kita dikucilkan, menderita, dianiaya, dan lain-lain. Tetapi semuanya itu merupakan ujian untuk ketaatan kita. Setelah kita melewati ujian tersebut, kita akan melihat rencana Tuhan itu terjadi dalam hidup kita dan luar biasa yang kita alami. Demikian yang Tuhan lakukan pada Nabi Elia. Pada bagian yang kedua, Tuhan menyediakan tempat yang aman untuk Nabi Elia. Tuhan menyiapkan sungai Kerit untuk tempat Nabi Elia. Tempat ini sepi, jauh dari jangkauan Raja Ahab. Di tempat ini Nabi Elia punya kesempatan untuk merenung. Punya kesempatan untuk menikmati hubungan pribadi bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam hidup ini, ada kalanya Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk menikmati bersekutu dengan Dia secara pribadi. Tempat itu mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Tidak nyaman. Tidak cocok dengan selera kita. Tetapi justru di tempat itu kita bisa melakukan introspeksi diri. Kita bisa merenungkan kebaikan Tuhan. Dan kita bisa bersekutu dengan Tuhan, menikmati hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Jadi selama Nabi Elia di sungai Kerit, dia punya kesempatan yang sangat indah. Punya kesempatan yang istimewa untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan dan menikmati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, kita melihat bagaimana cara Tuhan memelihara Nabi Elia. Meskipun sungai Kerit ini airnya tidak terlalu banyak, tetapi airnya cukup untuk kebutuhan Elia. Ketika Tuhan memelihara hidup kita, tidak selalu Tuhan memberikan kepada kita kelimpahan. Tidak selalu Tuhan memberikan seperti apa yang kita inginkan. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan memberikan kepada kita cukup untuk kebutuhan kita. Begitulah cara Tuhan memelihara kita. Yang kedua, kita melihat pada bagian ini, Tuhan menyediakan makanan melalui burung gagak.
Burung gagak yang biasanya tidak mau mengalah dengan sesamanya, berantem untuk memperebutkan makanan, tapi sekarang berubah menjadi burung yang baik. Burung yang rela berbagi makanan dengan Nabi Elia. Saya kadang-kadang membayangkan, burung gagak ini kan makanannya adalah daging. Lalu bayangkan bagaimana burung itu harus menyangkali diri. Sementara di paruhnya itu ada daging, dia sedang lapar. Dan membiarkan daging itu lalu membawanya dan mengantarkan pada Nabi Elia. Suatu penyangkalan yang luar biasa. Tetapi dalam cerita ini saya berpikir bahwa Tuhan sengaja menggunakan sesuatu yang di luar akal pemikiran manusia. Kalau Tuhan menggunakan sesuatu yang biasa, kita akan berkata, biasa saja. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan ingin memberkati kita, Tuhan dapat memakai sarana apa saja untuk memberkati kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan dapat memakai apa saja untuk memberkati dan mencukupi kebutuhan umatnya, termasuk yang mustahil bagi pemikiran kita. Kesimpulan dari renungan ini. Ada kalanya kita mengeluh dan merasa tidak puas dengan apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Kita merasa sebagai orang yang malang dan Tuhan sama sekali tidak peduli dengan kehidupan kita. Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu sangat peduli kepada umatnya. Terutama kepada mereka yang taat dan mau melakukan kebenaran firman-Nya. Tuhan akan selalu menjaga dan memelihara umatnya yang setia serta taat kepadanya. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Kita tetap yakin bahwa Tuhan yang kita sembah tetap memelihara dan menjaga kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami puji dan kami muliakan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan pada saat ini, yang menyadarkan kami bahwa hidup kami ada di dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan tidak selalu sesuai dengan kehendak kami. Tetapi rencana Tuhan itu adalah pasti. Tidak akan berubah. Dan rencana Tuhan selalu menuju kepada kebaikan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang memberikan keyakinan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.